Techno-sociopreneurship. Inovasi teknologi menciptakan dampak sosial berkelanjutan. Di era digital, hidup kita dipermudah oleh teknologi. Teknologi mengubah cara kita berinteraksi. Dari smartphone hingga AI, teknologi selalu hadir. Namun, tantangan global tetap ada. Kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah kita. Techno-sociopreneurship adalah solusi inovatif. Ini menggabungkan teknologi, sosial, dan entrepreneurship. Tujuannya mengatasi masalah global. Dengan pendekatan ini, kita bisa menciptakan perubahan positif. Definisi dan konsep dasar techno-sociopreneurship. Techno-sociopreneurship adalah konsep yang menarik. Ini menggabungkan elemen dari beberapa bidang. Techno-sociopreneurship tidak muncul begitu saja. Ini adalah pengembangan dari kewirausahaan technopreneurship dan sociopreneurship. Setiap elemen memberikan kontribusi yang unik. Kewirausahaan fokus pada nilai ekonomi, technopreneurship menambahkan teknologi, sociopreneurship menciptakan nilai sosial, no-sociopreneurship menggabungkan semuanya. Techno-sociopreneurship lahir dari kebutuhan untuk menggabungkan ketiga elemen tersebut. Ini menggabungkan teknologi, sosial, dan kewirausahaan. Tujuannya adalah menciptakan entitas yang komprehensif. Menggabungkan ketiga elemen ini sangatlah penting. Ini bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah sosial. Masalah yang bisa diatasi dari techno-sociopreneurship seperti kemiskinan, pendidikan, dan masalah lingkungan. Dampaknya bisa sangat positif bagi masyarakat. Techno-sociopreneurship merupakan solusi inovatif di era digital sekarang ini. Ini adalah konsep yang relevan di era digital dan teknologi yang berkembang pesat. Menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah secara inovatif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mampu menawarkan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berdampak positif. Dalam kerangka techno-sociopreneurship, inovasi harus memperhatikan 4 aspek penting. Yang pertama adalah aspek sosial. Dengan aspek sosial, produk harus berdampak positif pada masyarakat. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Produk harus meningkatkan kesejahteraan ekonomi untuk masyarakat. Yang ketiga adalah etika. Produk harus mematuhi norma-norma dan etika. Yang keempat adalah lingkungan. Produk harus ramah lingkungan, seperti misalnya aplikasi telemedis yang memudahkan akses kesehatan di daerah terpencil, atau platform pendidikan online yang menjangkau siswa di wilayah yang sulit, sehingga dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Menurut pandangan saya, techno-sociopreneurship melihat kesuksesan bisnis tidak hanya dari keuntungan. Ini tentang perubahan yang dihasilkan di masyarakat. Dampak sosial menjadi faktor penting dalam menilai kesuksesan. Mengapa techno-sociopreneurship? Meskipun banyak inovasi teknologi yang berdampak besar dalam menciptakan efisiensi dan kemudahan, namun masalah global tetaplah ada. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim mengancam. Techno-sociopreneurship bisa menciptakan teknologi yang ramah lingkungan. Ini mengurangi jejak karbon. Ketimpangan ekonomi semakin lebar, banyak yang tak punya akses layanan dasar. Techno-sociopreneurship bisa menciptakan platform finansial inklusif. Pandemi COVID-19 menunjukkan kerentanan sistem kesehatan. Techno-sociopreneurship membuka inovasi kesehatan. Ini memperluas akses layanan kesehatan. Kesenjangan pendidikan yang menghalangi potensi individu. Dengan techno-sociopreneurship bisa mengembangkan teknologi pendidikan, e-learning misalnya, yang menjembatani kesenjangan ini. Dengan didasari masalah yang terjadi di era modern ini, techno-sociopreneurship hadir sebagai solusi yang inovatif, dibantu dengan kemajuan teknologi dan kesadaran manusia untuk kesejahteraan sosial dan lingkungan. Techno-sociopreneurship menciptakan perubahan sosial dan lingkungan.
Teknologi membantu techno-sociopreneurship menawarkan solusi yang kreatif. Melalui teknologi, para techno-sociopreneur dapat menawarkan solusi kreatif, inovatif untuk masalah global. Techno-sociopreneur bisa mengembangkan teknologi hijau yang ramah lingkungan. Techno-sociopreneur bisa menciptakan platform pendidikan yang inklusif. Solusi kesehatan digital juga menjadi fokus mereka. Techno-sociopreneurship dapat mempromosikan kesadaran sosial dan lingkungan, memperbaiki hubungan antara bisnis, sosial, dan lingkungan, dengan memastikan bahwa kemajuan teknologi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas hidup untuk semua orang. Maka akan tercipta teknologi dan kualitas hidup yang baik dan meningkat bersama. Ada beberapa techno-sociopreneur di Indonesia. Indonesia menghadapi banyak tantangan sosial dan lingkungan. Namun, ada potensi besar untuk techno-sociopreneurship. Di antaranya ada Gojek. Dimulai sebagai layanan transportasi online, kini menjadi ekosistem digital. Gojek memberi pekerjaan bagi jutaan orang. Yang kedua ada Ruang Guru. Platform ini adalah platform pendidikan daring yang meningkatkan akses belajar di daerah terpencil. Yang ketiga adalah Kita Bisa, memfasilitasi dan penggalangan dana untuk tujuan sosial melalui crowdfunding. Yang keempat adalah eFishery, menyediakan solusi teknologi untuk peternak ikan, meningkatkan produktivitas. Yang kelima ada Habibie Garden, menggunakan sensor LOT untuk membantu petani memonitor tanaman. Dan yang keenam ada WeCare.id. Platform ini adalah crowdfunding untuk bantuan kesehatan pasien. Teknologi membantu memecahkan masalah sosial di berbagai sektor: pendidikan, kesehatan, perikanan, pertanian, dan ekonomi digital. Para techno-sociopreneur ini menciptakan perubahan sosial positif di Indonesia. Namun tentu saja ada tantangan yang dihadapi oleh techno-sociopreneur. Tak bisa dipungkiri meskipun di era modern saat ini, techno-sociopreneur juga menghadapi tantangan besar, di antaranya adalah akses pendanaan. Sulit untuk mendapatkan investor yang peduli terhadap lingkungan sosial, dan yang kedua adalah kesinambungan. Menyeimbangkan misi sosial dan profitabilitas tidaklah mudah. Yang ketiga adalah adopsi teknologi. Akses dan literasi teknologi sering terbatas. Yang keempat adalah regulasi. Kebijakan pemerintah seringkali menghambat para techno-sociopreneur. Yang kelima adalah skalabilitas. Memperluas jangkauan dengan sumber daya terbatas menjadi salah satu tantangan. Yang keenam adalah dampak sosial. Mengukur dampak sosial konkret adalah tantangan untuk para techno-sociopreneur. Yang ketujuh adalah sumber daya manusia. Kurangnya tenaga ahli dengan jiwa sosial. 8 adalah kolaborasi. Hambatan dalam kemitraan publik dan swasta seringkali terjadi. Kesadaran masyarakat. Dukungan masyarakat seringnya kurang untuk techno-sociopreneurship ini. Techno-sociopreneur menghadapi tantangan teknis dan sosial. Namun, mengatasi tantangan ini bisa membawa perubahan besar untuk kita semua. Solusi akan berkelanjutan dapat bekerja sama. Solusi ini berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Ini adalah cara kreatif dan efektif mengatasi masalah global. Masalah kesehatan juga menjadi perhatian kita. Peran techno-sociopreneurship semakin penting. Krisis global semakin kompleks. Dukungan untuk techno-sociopreneur sangat diperlukan. Techno-sociopreneurship menciptakan bisnis berkelanjutan. Ini berkontribusi pada dunia yang lebih adil. Langkah penting untuk dampak sosial berkelanjutan. Terima kasih.